Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pertama saya. Mungkin teman-teman yang menonton video ini video pertama saya. Jadi di sini saya itu ingin berbagi pada teman-teman yang nonton video ini, berbagi tentang apa yang saya dapat bahasa Inggris lah gitu. Tentang bahasa Inggris, apa yang sudah saya dapat, walaupun saya belum secara garis besar bisa dikatakan perfect dalam berbahasa Inggris ya, tapi cuma pengen berbagi aja apa yang saya sudah dapatkan gitu. Mungkin teman-teman juga ada nih yang mau kursus. Kalau kursus itu kan bayar ya teman-teman, bisa mungkin nonton video ini buat bantu teman-teman biar bisa bahasa Inggris gitu ya. Ini di sini di depan saya ini ada buku yang nanti buat referensi saya ya. Ini Fitrah Book, teman-teman. Fitrah Book ini bisa dibeli di toko-toko terdekat ataupun bisa beli secara online. Kita langsung saja teman-teman ya. Tentang masuk ke dalam pembahasan kita yang ingin saya bagikan kepada teman-teman tentang bagaimana sih pemula atau bisa dikatakan nol tutul ya, nol tutul nggak tahu bahasa Inggris, gimana pemula biar bisa bahasa Inggris gitu, biar bisa berbahasa Inggris. Jadi ini saya rangkum atau saya pernah ya juga pernah dapat yang seperti ini. Awalnya itu kita harus mengenal dulu. Ini saya rangkum jadi namanya Pancavit. Pancavit itu terdiri dari beberapa huruf, dan huruf-hurufnya itu ada mengandung arti teman-teman. Untuk P yang pertama itu pronoun atau kata ganti, bisa diartikan itu. Terus setelah P yang kedua itu ada A itu artinya adjektif, bisa diartikan sebagai kata sifat. Terus selanjutnya huruf ketiga ada N itu noun, kata benda. Selanjutnya ada C yang ada maknanya conjunction, memiliki arti kata penghubung. Untuk selanjutnya setelah C itu ada A yang artinya adverb, memiliki makna kata keterangan. Terus selanjutnya ada verb, itu artinya kata kerja. Dan selanjutnya ada I yang memiliki makna interjection, yang artinya kata seru. Dan yang terakhir itu ada P yang memiliki makna preposition atau artinya kata depan. Oke teman-teman, kita masuk yang P pertama dulu. Tadi apa? Ya, pronoun, kata ganti. Ini kalau saya lihat di buku referensi Fitrah Book yang saya bawa ini, itu pronoun, kata ganti dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi kata ganti, kalau misalkan kita mau ngomong bahasa Inggris nih, kata gantinya untuk kita itu apa sih? Nah, ini kita bahas di pronoun ini. Yang pertama ada pronoun, kata ganti sebagai subjek, ada kata ganti sebagai objek, ada kata ganti sebagai posesif 1, terus ada posesif 2, dan ada kata ganti yang terakhir refleksif ya, refleksif. Karena gini teman-teman, kalau di susunan kalimat bahasa Inggris itu nggak jauh dari susunan kalimat bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu kan SPOK. Kalau bahasa Inggris itu subject, verb, object, atau bisa dikatakan diartikan itu subjek itu pelaku, verb itu kata kerja yang dikerjakan, terus objek itu yang dikenai gitu ya. Kita masuk ke dalam pronoun lagi. Masuk yang pertama, pronoun atau kata ganti sebagai subjek. Itu ada apa aja sih kan gitu ya. Mungkin teman-teman pokoknya kalau yang masih nol betul atau masih pemula, nah, kita belajar bareng lagi. Mungkin kalau yang sudah tahu ya nggak apa-apa, biar makin tahu gitu. Yang pertama ada I yang artinya saya, itu kata gantinya saya. Kalau dalam bahasa Inggris itu I artinya
saya. Teman-teman sudah tahu nih, kata ganti saya dalam bahasa Inggris itu I. Jadi kalau bisa digunain, nggak ya step by step lah, step by step untuk menggunakan bahasa Inggris. Karena kalau bahasa itu kebiasaan, ya kalau kita udah biasa makainya, kita akan bisa tahu logatnya dan mungkin nggak takut untuk melafalkannya gitu kan ya. Terus yang kedua ada you. You itu artinya kamu. Kata ganti kamu kalau ke Inggrisnya itu you. Jadi makainya jangan kamu lagi, tapi pakai kata you, kamu. Atau tadi yang pertama I, saya. Terus selanjutnya ada we, yang artinya kita. Nah, kalau kita ini ya ada saya, ada kamu, itu bisa dikatakan kita. Terus ada kata ganti lagi yang selanjutnya they. They itu mereka. Kalau kita mau menyebut mereka itu pakai bahasa Inggris pakainya they. Ada 2 orang tuh, nggak 1 orang. Kalau 1 orang itu you. Kalau 2 orang atau lebih itu they. Kalau 2 orang atau lebih terus bersama saya juga, maka dikatakan we, kita. Jadi apa? I, saya, you, kamu, we, kita, they, mereka. Nah, selanjutnya he. He yang artinya dia laki-laki. Kata ganti dia laki-laki dalam bahasa Inggris he. Pakainya he ya teman-teman, he. Terus kok ada dia laki-laki berarti ada dia perempuan? Iya, ada dia perempuan. Yaitu pakainya she. Kalau dia laki-laki kata gantinya he, dia perempuan kata gantinya she. Terus yang terakhir ada it. Nah, it ini untuk kata ganti benda teman-teman. Nah itu tadi ada apa aja, coba kita sebutkan ulang. Ada I, ada you, ada they, ada we, ada she, ada he, ada it. A, you, they, we, she, he, it. Nah itu biar teman-teman enak tuh. A, you, they, we, she, he, it. Nah, itu pronoun atau kata ganti untuk kedudukan subjek teman-teman atau pelaku. Kalau kita mau ngomong, nah kalau misalkan itu kedudukannya sebagai pelaku, subjek, maka kita pakai kata ganti yang tadi itu. Apa aja? I, you, they, we, she, he, it. Nah itu dia teman-teman. Mungkin bisa tuh dicatat ataupun ya mungkin bisa diulang lagi videonya biar lebih paham. Karena mungkin saya ngerasa juga sih ini agak terlalu kecepatan gitu ya untuk merekamnya gitu. Nanti saya akan juga masih video pertama saya belajar juga saya untuk kedepannya. Mungkin kalau misalkan teman-teman mau bisa komen di bawahnya kalau mau lanjut ya. Masih banyak lagi, kita masih bahas pronoun nih, pronoun, dan itu masih kedudukannya sebagai subjek. Masih ada lagi, ada objek, ada posesif 1, posesif 2, ada refleksif gitu. Kalau misalkan ada pertanyaan terkait bab ini dulu aja. Bab ini kita bahas yang bab ini, kita pahamkan dulu awalnya dulu. Nanti baru kita lebih masuk. Tapi ya intinya untuk video kali ini kita pahamkan dulu tentang pronoun sebagai subjek. Bisa teman-teman kalau mau tanya boleh tuh di kolom komentar tanya, nanti akan saya bahas di video selanjutnya kalau teman-teman mau masih lanjut belajar bahasa Inggris. Terima kasih, sekian itu tadi pembahasan pronoun kata ganti sebagai subjek. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.